Saya 2016 saya nggak pernah tahu. Saya juga heran, saya tahunya waktu di BAP penyidik. Kok ada katanya saya 2016 pernah mengeluarkan kosong. Kemudian Februari 2021 ya Bu ya. Februari 2021 kalau nggak salah itu nilainya 180. Oh ya sorry, maaf Bu, 2020 itu nilainya 180 juta sudah saya ganti tunai dan saya sudah melaporkan ke Bank Jatim. Cuma yang namanya proses surat peringatan dan Bank Indonesia memang sulit Bu, tidak mudah untuk mengklarifikasi. Jadi semua bukti-bukti tanda terima saya sudah memberikan uang 180 juta dari yang telah ditolak itu sudah saya serahkan, tapi tetap tercatat bahwa itu sudah merupakan SP kedua. Demikian. Demikian. Memang benar ya, saudara sudah ada surat peringatan dari Bank Jatim ya. Cuman yang ketiga ini saya nggak tahu, yang 2016 saya nggak paham tentang apa itu. Jadi yang terakhir itu kan di 2020 yang saya dapat kemarin di terhadap saudara saksi perlindungan sama notian ya. Namun saudara tanggal 21 Februari dan 25 Februari mengeluarkan cek yang nilainya 840 juta dan 3.675.000. Seperti keterangan dari saksi dari Boris Soto dan Ibu Jatim kemarin. Nah, maksud saya saudara kan sudah ada peringatan, sudah ada teguran untuk mengembalikan cek kepada saudara terdakwa. Kenapa saudara masih mengeluarkan cek lagi? Padahal kan sudah ada teguran dari Bank Jatim. Oh begini Bu, jadi tanggal yang tertulis di cek itu adalah sudah saya perhitung. Jadi saya prinsipnya adalah tanggal 21. Saya memberikannya cek tersebut adalah sebelum itu. Sesuai perkiraan saya akan melunasinya karena sesuai kesepakatan adalah 9 hari kalender. Jadi itu sudah saya tambahkan, saya hitung kira-kira saya akan jatuh tempo pembayaran ini sekitar tanggal 21 dan tanggal 25. Demikian Bu, jadi bukan pada saat itu sebelum. Kan setelah tanggal 20 Februari yang menjadi 3 miliar 600 juta, kemarin sudah saya ini ada banknya juga sudah terdakwa ya. Terus yang tanggal 25 Februari 2020 itu nilainya 840 juta. Padahal di awal Februari saudara sudah mendapat teguran dari Bank Jatim untuk mengembalikan cek yang saudara tukar semuanya tadi saudara tidak kembalikan. Itu barangkali dari surat pengacara mungkin. Yang jelas Februari itu senilai berapa ya Bu ya? Apa terkait dengan perlindungan? ya. Untuk yang Februari itu apakah terkait dengan perlindungan? Iya, kemarin yang saksi dari Boris Soto itu terkait dengan perlindungan juga terkait dengan pelaporan yang lain kan masih banyak pelaporan yang lain kan. Yang kita bahas sekarang itu untuk korban perlindungan sama kemudian saudara terdakwa ya. Jadi kalau membaca itu benar ya saudara keluarkan 3 miliar yang kasus ini juga kan 840 juta ya. Benar Bu, tapi Sebenarnya Bu Devi itu sama Perlindungan itu, Perlindungan kan salah satu pimpinan bank ya. Jadi Perlindungan itulah yang minta Bu Devi ya, ini ada dana orang, suruh menjalankan misalnya. Jadi karena Bu Devi itu istilahnya ya butuh atau bagaimana, ya dana itu dijalankan. Tapi dengan komposisi itu kalau yang saya dengar 1 minggu itu 5%, malah naik lagi. Dan nilai berapa? Dari nilai 2M sampai sekarang menjadi 4M. Jadi dari 4M ini sudah ada pembayaran masuk sekitar 1M lebih. Oleh karena itu waktu dilaporkan pun ya, adalah istilahnya perdamaian. Perdamaian. Karena bagaimanapun juga uangnya Bu Devi yang dijalankan oleh Parlin itu ada sekitar 2 miliar lebih. Di luar Parlin juga menjalankan uangnya Bu Devi dari orang-orang itu. Diputar juga gitu. Sampai sekarang belum lunas ya yang belum lunas sampai yang 2. Jadi intinya ini bukan Bu Devi yang mencarikan pada Parlin ya, pelapor untuk mencarikan uang, bukan. Parlin yang minta Bu Devi. Ini ada uangnya orang, itu uang dari pencucian atau bagaimana kita tidak paham ya istilahnya. Tapi fakta di persidangan ini kita sudah jelas sekali karena waktu itu pengacara bukan saya yang ngajukan PKPU ya, Pak Ilit sudah dilakukan Pak Ilit, otomatis secara hukum kalau sudah ada putusan niaga, putusan pidananya ini tidak bisa jalan otomatis, apalagi sudah ada pencabutan, sudah ada perdamaian. Jadi istilahnya perdamaian itu sampai sekarang dan kami sudah membayar setiap bulannya, membayar lancar dan ada jaminan
BPKB-nya mobil akhirnya. Jadi kalau klien kami ini tidak membayar, ya kami mengatakan klien kami salah. Sampai sekarang klien kami masih aktif jalan. Oleh karena itu seharusnya secara konteks hukum, ya, Polda sangat gegabah. Harusnya perlindungan ini sebagai pelapor, dia juga bisa sebagai terlapor juga, karena dia bisa kena pasal 55, karena dia yang mencarikan uang banyak orang. Ya, perdamaian itu kan kalau tidak diberikan oleh pelapor kepada pihak kepolisian, tidak dimuat di dalam BAP, ya jadinya begini. Tapi kalau perdamaian itu diberikan oleh penyidik mem-BAP, otomatis proses ini tidak bisa jalan. Nah, itu kan. Tapi kalau sudah P21, berarti apa yang dibuat perdamaian, apa yang dibuat dengan PKP, apa yang dia lakukan untuk pencabutan, berarti tidak dijalankan oleh si pelapor ini, perlindungan. Otomatis P21, kalau P21 ini kasihan kepada jaksanya, karena bagaimanapun juga proses ini kan istilahnya pencabutan, ya, perdamaian itu tidak memutus hubungan, tidak menutup hukumnya, gitu. Jadi hanya meringankan hukumannya aja, gitu. Nah, tapi kalau sudah ada PKPU-nya, otomatis ini kan sudah ada pengadilan niaga. Pengadilan ini ya tidak berhak untuk menyidangkan, seharusnya bebas. Bentuk dari perdamaian itu apa Pak? Tertuang dalam hitam di atas putih atau gimana? Iya, tuang dalam hitam putih, dan sudah kami tunjukkan waktu kesaksiannya perlindungan dan juga